Shalom, selamat pagi sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Dalam morning call pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Eklesia Gordon Salo. Pada saat ini saya sebagai pendeta jemaat di GPB Sion Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saya ditugaskan di Bajem Alang Engkuanan, Desa Apas, Kecamatan Sebuku, dan juga Pospelkes SP3 Timur Kebayagan, dan juga Pospelkes Semanggaris. Sahabat GPB, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami akan memulai hari kami, memulai pekerjaan kami atau aktivitas yang kami lakukan. Sebelum itu ya Tuhan, kami berlandaskan semuanya itu dengan doa dan renungan firman yang akan kami baca bersama dan merenungkannya bersama. Dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, pada pagi hari ini pembacaan kita terdapat dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dalam Alkitab edisi terjemahan baru 2. Wahai gemuruhnya banyak bangsa, bergemuruh seperti gemuruhnya ombak laut. Derunya suku-suku bangsa, menderu seperti derunya air yang dahsyat. Mereka menderu seperti derunya air yang besar. Tetapi Ia akan menghardik mereka sehingga mereka melarikan diri jauh-jauh. Dikejar seperti sekam di gunung, dikejar seperti embusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Menjelang senja, terjadilah hal-hal yang mengerikan. Sebelum pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, dalam morning call pada saat ini berjudul tentang Tuhan bekerja siang dan malam. Melihat pembacaan kita, ini adalah nubuatan Yesaya, di mana nanti akan terjadi sebuah peperangan yang dimana pada saat itu dipimpin langsung oleh bangsa Asyur, yang pada saat itu pemerintahannya terjadi pada tahun 705 sebelum Masehi dan dipimpin langsung oleh Raja Sanherib, yang pada saat itu perang itu akan terjadi tahun 701 sebelum Masehi. Dan raja ini atau raja dari bangsa Asyur ini itu dikenal sebagai raja yang doyan perang, raja yang suka perang, raja yang istilahnya suka dengan kekuasaan, suka dengan perebutan hak milik orang lain, sehingga dinamakan raja yang doyan perang atau suka dengan keributan. Dan pada nubuatan kali ini Yesaya mau memperingatkan atau mau menuliskan nubuatan ini akan terjadi nantinya, di mana di ayat yang ke-12 mau mengatakan, wahai gemuruhnya banyak bangsa, bergemuruh seperti gemuruhnya ombak laut. Derunya suku-suku bangsa, menderu seperti derunya air yang dahsyat. Sahabat GPB, bangsa Asyur banyak didukung oleh bangsa-bangsa kecil lainnya, baik bangsa kecil dan juga bangsa besar. Di mana bangsa Asyur sendiri pada saat itu merupakan bangsa yang kuat, bahkan prajuritnya pun kuat-kuat juga, sehingga banyak yang dari lawan-lawannya itu sudah kalah telak seperti itu. Kemudian dari hal itu kita melihat bahwa peperangan yang akan terjadi nantinya sangatlah luar biasa. Terus lanjutan di ayat yang ke-13
mereka menderu seperti derunya air yang besar. Mereka menderu sebagai tanda bahwa mereka banyak. Mereka mempunyai kekuatan power yang besar, sehingga menakutkan Yehuda, menakutkan umat Allah, dan mungkin sebagai rasa bahwa musuhnya harus gemetar oleh banyaknya bangsa kami, seperti itu. Dan kiranya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13 ini, mereka menderu seperti derunya air yang besar. Tetapi ia akan menghardik mereka sehingga mereka melarikan diri jauh-jauh, dikejar seperti sekam di gunung, dikejar seperti embusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, meskipun kerajaan Asyur sangatlah besar dan prajuritnya yang sangat hebat, kuat, namun Allah masih menyayangi umatnya. Allah masih mencintai umatnya. Dalam keterpurukan pun Allah mencintai umatnya. Namun dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa ada waktu yang dibutuhkan untuk nubuatan ini terjadi. Jadi ketika nubuatan ini terjadi, para prajurit Asyur itu seperti dikejar seperti sekam di gunung, dan dikejar embusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Itulah kondisi yang akan terjadi ketika nubuatan ini akan berlangsung nantinya. Dan benar kita tahu bahwa bangsa ini lari. Asyur ini betul-betul porak-poranda. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa di hadapan Allah, itu semua hilang, itu semua musnah. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-14. Menjelang senja terjadilah hal yang mengerikan. Sebelum pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampas kita. Jadi baik Asyur, Israel Utara, dan suku-suku yang mendukung Asyur merampasi Yehuda. Dan inilah yang terjadi. Inilah balasan yang Allah berikan kepada mereka. Namun sambil menunggu balasan itu, umat Allah ditegaskan untuk tetap percaya dan tetap betul-betul melakukan kehendak Allah, sehingga dalam penantian itu ada harapan yang akan terjadi. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan beriman kita. Ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan yang kita hadapi, baik dalam pribadi kita, baik dalam keluarga kita, tetaplah kita mendoa sama Tuhan. Tetaplah kita mendoakan pergumulan kita sama Tuhan. Naikkanlah syafaat kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan Tuhan sudah dengar. Bahkan sebelum kita mengatakan, Tuhan tahu. Tetapi yang mau diperlukan, yang mau dibutuhkan adalah hati kita datang kepada Tuhan, membawa syafaat kita dengan tulus dan penuh kerendahan hati kepada Tuhan dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, sahabat GPIB, pada pembacaan saat ini mau mengajarkan saya dan sahabat GPIB sekalian bahwa dalam pergumulan pun, di dalam ketidakharapan seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda, mengalami penindasan, mengalami peperangan, mereka hanya bisa andalkan Tuhan. Namun dalam pelajaran ini kita tahu bahwa Allah masih menyertai kita. Allah masih memberkati kita. Begitu pula dengan pergumulan yang kita hadapi. Begitu pula dengan persoalan kehidupan yang kita hadapi. Yakinlah dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mempunyai waktu 24 jam. Namun Tuhan itu tidak terbatas waktunya. Tuhan tidak mempunyai ruang dan waktu sama seperti kita. Tuhan tidak terbatas urusannya. Dibandingkan dengan kita yang mempunyai waktu terbatas, mempunyai ruang dan waktu yang sempit, itulah yang kita harus gunakan, manfaatkan sebaik mungkin. Selagi ada waktu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja siang dan malam.
Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga pergumulan, sehingga persoalan yang Bapak Ibu alami, yakinlah dan percaya itu Tuhan punya waktu. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Jadi nantikanlah Tuhan bekerja siang dan malam untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu pada pagi hari ini, atas penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bisa membaca dan merenungkannya dalam morning call pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tolong Tuhan Yesus, kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami. Maka dari itu dengan penuh kerendahan hati, Engkau bekerja siang dan malam, baik dalam tidurnya kami, dalam istirahatnya kami, Engkau terus memberikan berkat terhadap kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam campur tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang dan jadi. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu, penyertaan dan harapan kami kepadamu itu adalah harapan yang indah. Karena kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, waktu-Mu adalah waktu yang terindah ya Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan keluarga kami ke dalam campur tangan pengasihan-Mu. Suami, istri, anak-anak kami serahkan ke dalam campur tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Baik pekerjaan suami, pekerjaan istri, pekerjaan anak-anak, pendidikan anak-anak, sekolah mereka. Tolong Tuhan Engkau memberkati, tolong Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera bersama dengan kasih-Mu tetap berada dalam keluarga kami, tetap berada dalam pribadi kami, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk sesama kami. Dan biarlah firman Tuhan ini kami dapat lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus, serta menyertai keluarga kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah morning call pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.